Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tambahan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah kebutuhan nutrisi. Jadi, untuk masalah kebutuhan nutrisi, sebelum kita bahas mengenai kasus, saya akan menjelaskan tentang diagnosa keperawatan terkait nutrisi. Ya, dasar yang saya ambil adalah dari SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jadi untuk masalah keperawatan pada pasien dengan nutrisi itu ada diagnosa berat badan lebih, defisi nutrisi, diare, disfungsi motilitas gastrointestinal, obesitas, dan kesiapan peningkatan nutrisi. Nah, ini adalah diagnosa aktual ya, diagnosa aktual, mulai dari berat badan sampai obesitas adalah diagnosa aktual, sedangkan kesiapan peningkatan nutrisi ini adalah diagnosa potensial. Dimana yang dimaksud dengan diagnosa potensial itu diagnosa untuk ke arah yang lebih baik. Jadi pasiennya sudah baik, bukan pasien yang bermasalah, jadi ditingkatkan supaya lebih optimal lagi. Sedangkan diagnosa yang ada di sebelah kanan itu adalah diagnosa risiko, yang merupakan diagnosa yang belum terjadi, tapi mungkin terjadi pada pasien dengan kondisi tertentu. Jadi kondisi pasienlah yang membuat pasien berisiko untuk mengalami masalah tersebut. Nah, adapun diagnosa risiko pada masalah nutrisi adalah risiko berat badan lebih, risiko defisi nutrisi, dan diagnosa risiko disfungsi motilitas usus. Nah, pada pertemuan kali ini saya hanya akan membahas dua diagnosa, yaitu diagnosa terkait dengan berat badan lebih dan defisi nutrisi. Sedangkan untuk diagnosa diare dan disfungsi motilitas gastrointestinal, ini kemungkinan dibahas pada masalah eliminasi. Dan diagnosa potensial saya tidak akan bahas di sini. Nah, untuk diagnosa risiko sebenarnya tindakannya mirip dengan diagnosa aktual ini ya, cuman sifatnya risiko. Sehingga tujuan yang berbeda adalah tujuan dan tindakan keperawatan. Kalau untuk diagnosa aktual, tujuannya adalah untuk menghilangkan masalah atau meminimalkan masalah, sedangkan untuk diagnosa risiko, tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadinya masalah. Nah, kita masuk ke diagnosa yang pertama, yaitu diagnosa berat badan lebih. Nah, untuk diagnosa berat badan lebih ini, definisinya adalah akumulasi lemak berlebih atau abnormal yang tidak sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Jadi berat badan lebih ini adalah kondisi di mana pasien memiliki berat badan yang lebih dari normal. Nah, penyebabnya atau etiologinya, jadi kalau kita buat diagnosanya, berat badan lebih berhubungan dengan, ya. Nah, berhubungan dengannya bisa diambil dari masalah kurang aktivitas, bisa diambil dari kelebihan konsumsi gula, gangguan kebiasaan makan, gangguan persepsi makan, kelebihan konsumsi alkohol, penggunaan energi kurang dari asupan, sering mengemil, sering makan makanan berminyak, dan faktor keturunan. Nah, ini bisa menjadi etiologi dari diagnosa berat badan lebih pada pasien. Nah, untuk gejalanya atau tanda gejalanya yang mendukung diagnosa ini ada tanda gejala mayor dan tanda gejala minor. Nah, tanda gejala mayor ini adalah data sih sebenarnya. Gejala ini merupakan data yang harus dimiliki oleh pasien dengan diagnosa berat badan lebih. Datanya adalah IMT pasien lebih dari 25 kg per meter ya, per meter. Nah, untuk penghitungan IMT kan sudah dipelajari pada penugasannya. Nah, jadi kalau pasien punya IMT lebih dari 25 kg per meter
kejur sangkar, maka kita bisa angkat diagnosa ini. Nah, untuk diagnosa tanda gejala tambahannya itu adalah tebal lipatan trisep lebih dari 2 mm. Nah, ini adalah cara untuk memeriksa tebal lipatan trisepnya ya. Nah, untuk kriteria hasil setelah kita angkat diagnosa ini, maka tujuan dari tindakan keperawatan adalah penurunan berat badan. Dan ada perilaku penurunan berat badan. Kriterianya, jadi apa kriteria hasil pada pasien dengan diagnosa ini adalah berat badan dalam rentang normal, memiliki komitmen pada rencana makanan sehat, memilih makanan dan minuman yang bergizi, menghindari makanan dan minuman tinggi kalori, mengontrol porsi makan, menetapkan latihan rutin, memonitor berat badan, dan memonitor IMT. Ini adalah kriteria hasil dari diagnosa berat badan lebih. Nah, untuk intervensi keperawatan terdiri atas intervensi utama dan intervensi tambahan. Saya akan bahas intervensi utamanya saja ya. Nah, intervensi utamanya konseling nutrisi, terus bagaimana memanage berat badan pasien dan promosi latihan fisik. Sedangkan intervensi tambahannya bisa dibaca di sini. Nah, untuk intervensi tambahan itu disesuaikan dengan masalah pasien. Tidak semua intervensi tambahan ini harus kita lakukan. Nah, dari mana poin-poin dari intervensi utama nanti bisa ditengok dari SIKI ya, atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jadi tinggal diambil pada bagian konseling nutrisi, manajemen berat badan, dan promosi latihan fisik. Nah, selanjutnya adalah diagnosa defisit nutrisi. Defisit nutrisi diangkat ini adalah diagnosa yang paling sering dipakai ya. Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Nah, tanda gejalanya mayor dan minor. Gejala data utama ya, itu berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Jadi kalau misalnya berat badannya itu misalnya berat badan idealnya itu 50 kilo, maka menurun 5 kilo dari jadi berat badannya itu berada 5 kilo di bawah berat badan ideal. Jadi kalau misalnya berat badan dia itu kan 90% ya berdasarkan rumus yang sudah kalian bahas juga di kelompok, 90% dari tinggi badan kurang 100. Jadi kalau tinggi badannya 150, misalnya ada pasien misalnya tinggi badan 100, tinggi badan 100, TB-nya 150, maka berat badan idealnya, TB idealnya itu adalah 90% kali 150 kurang 100, dapatnya 45 kg. Nah, kalau misalnya berat badannya turun 4,5 kilo, maka dia bisa kita angkat ke dalam defisit nutrisi. Nah, gejala minor ini gejala tambahannya yang menyertai penurunan berat badan. Pasien mengatakan cepat kenyang, kramp abdomen, nafsu makan menurun, bising khusus hiperaktif, pengunyah lemak, atau menelan lemah, ini nggak semuanya harus ada. Yang penting gejala mayor ada. Nah, tadi ada tentang penilaian bising usus ya. Apa itu penilaian bising usus? Ada di sini saya tuliskan. Bising usus merupakan salah satu suara yang didengar stetoskop di sekitar lapang perut ya. Jadi di bagian abdomen ini kalau kita letakkan stetoskop itu terdengar suara, itu disebut dengan bising usus atau peristaltik. Itu menunjukkan bahwa usus kita bekerja. Normalnya orang dewasa itu bising ususnya antara 5 sampai 30 kali per menit pada semua lapang perut, area perut ini. Nah, kalau misalnya kurang dari 5, maka kita bilang hipo ya, hipoperistaltik. Nah, kalau lebih dari 30 kita bilang hiperperistaltik. Hipoperistaltik bisa terjadi karena pengaruh kurang elektrolit atau di bawah pengaruh obat-obatan seperti obat bius. Sedangkan hiperperistaltik itu bisa terjadi pada pasien yang diare, atau pada pasien yang sangat lapar, atau pada pasien dengan kadar hormon tiroid yang tinggi. Nah, adapun tujuan dari peningkatan kriteria hasil dari defisit nutrisi yaitu adalah adanya peningkatan status nutrisi dengan kriteria hasil yang utama adalah porsi makanan
yang dihabiskan meningkat, berat badan meningkat, dan IMT meningkat. Nah, sedangkan kriteria tambahannya tergantung dari penyebabnya. Nah, intervensinya terdiri atas, yang utama terdiri atas manajemen nutrisi dan promosi berat badan. Sedangkan intervensi tambahan bisa dukungan, edukasi diet, konseling, pemantauan cairan, pemantauan nutrisi, dan lain-lain. Saya hanya akan bahas soal intervensi utama aja. Manajemen nutrisi ya, identifikasi status nutrisi, berat badan, tinggi badan, pasien ada alergi terhadap status makanan, terus kita identifikasi makanan apa yang disukai oleh pasien. Jadi kita berikan makanan yang disukai pasien. Terus identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi, berapa kebutuhan kalori pasien, kita diskusikan dengan, nanti kalian belajar di IDK ya. Terus kalau pasien tidak mampu makan atau tidak mampu dan tidak mau, maka kita perlu identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, dan kita harus monitor berat badan serta hasil lab. Untuk tindakan terapeutik pada waktu pasien, jadi untuk tindakan keperawatan itu terdiri atas observasi, terapeutik itu tindakan mandiri perawat, edukasi juga tindakan mandiri, dan kolaborasi. Observasi, edukasi, dan terapeutik ini merupakan tindakan mandiri, sedangkan kolaborasi ini adalah tindakan dengan tim kesehatan yang lain. Observasi, edukasi, dan terapeutik ini merupakan bagian dari tindakan keperawatan ya. Nah, untuk terapeutik adalah tindakan yang mampu memberikan efek atau dampak langsung kepada kondisi pasien. Edukasi itu adalah pendidikan kesehatan. Nah, tindakan perawat yang bisa memberikan dampak itu terhadap manajemen nutrisinya, lakukan oral hygiene sebelum makan. Jadi kita bersihkan mulut pasien sebelum makan, karena kita kalau misalnya bersihkan gigi kan jadi nafsu makan ya. Terus tentukan pedoman diet, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, terus berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan tinggi kalori, tinggi protein, berikan suplemen jika perlu, hentikan pemberian makan lewat NGT kalau misalnya pasien sudah bisa makan sendiri. Terus kolaborasikan obat medikasi sebelum makan, misalnya anti mual ya, atau antiemetik, terus obat pereda nyeri supaya pasien nggak mengalami banyak gangguan pada waktu makan. Dan juga jangan lupa kolaborasikan dengan ahli gizi. Nah, untuk promosi berat badan sebenarnya tindakannya mirip dengan manajemen nutrisi. Jadi ini tindakannya bisa kalian pilih ya, mana yang cocok untuk kondisi pasien. Jadi nggak harus semuanya diambil. Untuk promosi berat badan itu yang paling utama adalah monitoring berat badan dan kalori makanan, serta lihat apakah ada mual dan muntah. Nah, ini untuk tindakannya. Terus periksa hasil lab, kadar albumin, limfosit, dan elektrolit serum. Bukan serum ini, elektrolit serum. Terus terapeutik, berikan perawatan mulut sama ya, sediakan makanan yang tepat sama, hidangkan makanan, suplemen. Nah, yang poin tambahnya adalah berikan pujian. Terus konsultasi gizi dan pada pasien. Nah, untuk obesitas, kalau tadi pada kelebihan berat badan datanya IMT-nya harus lebih dari 25, maka di sini IMT-nya lebih dari 27 kg ya, dan tebal lipatan lemaknya itu lebih dari 25 mm. Nah, tebal lipatan lemaknya itu adalah tebal lipatan kulit triceps ya, yang di belakang. Nih. Jadi kita periksa ketebalan lipatan lemak di bagian belakang lengan. Saya rasa untuk edukasi berat badan efektif, intervensi edukasi berat badan efektif, dan manajemen berat badan. Ya. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan, memberikan tambahan sedikit pada PowerPoint yang kalian buat. Saya ambil contoh yang ini.
Oke, ini pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien, anatomi fisiologi saluran cerna. Jadi pada saluran cerna ini udah cukup baik yang dibuat oleh kelompok yang bagian ini. Nah, saya ingin bahas sedikit soal nutrisi esensial. Jadi, zat makanan yang baik itu adalah zat makanan yang mengandung semua makro dan mikronutrien esensial ya. Untuk makronutrien, makanan itu harus mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, protein yang harus dikandung itu ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, kedua protein itu dua-duanya harus sebenarnya dikonsumsi. Jadi protein yang kita harus konsumsi itu adalah protein yang lengkap. Ya, karena kalau pada protein nabati asam amino esensialnya kurang lengkap. Jadi kita harus kalau misalnya bicara soal piring makanan, maka harus ada lauk hewani di piring tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya orang dengan konsumsi orang yang vegan ya. Jadi kalau orang vegan, mereka mengkonsumsi asam amino esensialnya dari luar, tambahan lemak tambahan, misalnya dari apa namanya gaji daging atau dari minyak minyak seperti minyak VCO atau castor oil dan yang lain-lain. Tapi tetap saja sebenarnya tidak bisa menyamakan lemak yang didapat dari asam amino esensial yang didapat dari hewan ya seperti ikan dan daging. Satu lagi protein. Nah, protein ini adalah zat makronutrien yang penting yang harus selalu ada dalam komponen makanan. Jadi karena fungsi lemak itu selain dia bukan hanya berfungsi sebagai sumber tenaga ya dan sebagai zat pembangun ya, tapi juga dia berguna untuk melarutkan protein. Jadi kalau misalnya tidak ada lemak, maka protein A, D, E, dan K itu tidak bisa dilarutkan sehingga tidak bisa masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, selain itu zat-zat vitamin juga perlu ada. Jadi komponen itu harus ada di piring makanan kita. Karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin serta mineral. Nah, standar makanan di sini tidak ada. Nah, ini pedoman makanan gizi seimbang ya. Jadi kalau misalnya ini bisa dianggap sebagai sumber makanan. Jadi di paling bawah itu harus dipenuhi air ya. Jadi air, terus makanan pokok yang paling banyak, terus protein hewani dan protein nabati. Nah, karena protein hewani ini adalah salah satu sumber lemak yang baik, maka dia harus ada. Ini kalau ini kurang bagus sih piramida makanannya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dalam piring makanan, kalau kita tengok piring makanan itu sebenarnya harusnya nasi itu ada sepertiga, terus sepertiganya lagi diisi oleh protein hewani, protein nabati dan hewani, terus diisi ditambah oleh lemak dan sayur-sayuran. Nah, untuk diagnosanya ini sudah mencukupi, saya rasa. Oh iya, untuk berat badan. Nah, berat badan itu IMT itu rumusnya sudah dibahas semua ya. Saya ingin menambahkan satu lagi soal berat badan ideal. Pada beberapa slide di kelompok itu ada yang disebut dengan rumus. Sebentar saya dulu.
Tadi ada rumus apa gitu yang ya, biasanya nggak ketemu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk rumus makanan, nah kalau untuk rumus makanan itu, rumus berat badan ideal itu adalah 90% kali tinggi badan kurang 100. Jadi kalau misalnya berat badan pasien, misalnya tinggi badan pasien 160 kg, maka BB idealnya adalah 90% kali 160 kurang 100. Jadi sama dengan 90% kali 60 sama dengan 54. Nah, itu adalah berat badan ideal. Nah, ya itu adalah berat badan ideal pasien ya. Tuh. Saya rasa sekian saja tambahan dari saya. Yang lain sudah cukup bagus. Saya tutup saja penjelasan saya kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.